Oke, halo teman-teman sahabat subscriber. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan untuk kalian semua ya teman-teman, yaitu cara mengatasi pengajuan limit akun laku ditolak, dan kalian harus memahami penyebab dan masalahnya. Nah, pengajuan limit akun laku ditolak beberapa waktu belakangan ini banyak pengguna baru akun laku yang merasa kesulitan ketika ingin mendaftarkan pinjaman di aplikasi tersebut. Nah, jika kalian penasaran dengan penyebab serta cara mengatasinya pengajuan pinjaman akun laku ditolak, simak pembahasan ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, mungkin saja pengajuan limit akun laku ditolak karena area di mana kalian tinggal tidak tercover di aplikasi ini. Nah, hal ini tentunya sangat disayangkan karena banyak orang yang tertarik mendapatkan pinjaman dari aplikasi akun laku ini ya teman-teman. Nah, sehingga harapan bisa mendapatkan pinjaman tunai akun laku terpaksa hilang karena pengajuan limit akun laku tidak disetujui atau ditolak. Nah, pihak aplikasi biasanya memberikan beberapa alasan kenapa pengajuan limit akun laku ditolak. Pihak akun laku menilai akun pengguna tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari aplikasi ini. Nah, selain itu banyak yang pengguna yang merasa bingung kenapa pinjaman akun laku tidak lolos padahal sudah bayar. Nah, akan tetapi kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman, karena saat ini saya sudah menemukan solusi mengatasi masalah pengajuan limit kredit akun laku pengguna baru yang ditolak. Mari langsung saja ya teman-teman, kita simak bersama pembahasan lengkap penyebab dan cara mengatasinya. Yang saya jelaskan ini jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham. Nah, pengajuan limit akun laku ditolak ya teman-teman. Ketika kalian sedang mengalami kendala ini, tentu saja kalian harus mengetahui akar penyebab dari masalahnya. Nah, pengajuan pinjaman akun laku tidak disetujui atau ditolak, ada dua penyebab yang paling sering dialami oleh para pengguna aplikasi. Yakni gagal saat pengisian formulir pengajuan limit dari akun laku ini ya teman, dan pengajuan KTA akun laku ditolak. Nah, beberapa penyebab pengajuan pinjaman akun laku ditolak bisa jadi karena ada kesalahan dari pihak aplikasi maupun dari pihak pengajuannya. Nah, maka dari itu kalian perlu menyimak poin-poin yang saya jelaskan ini, penyebab pengajuan limit akun laku ditolak atau tidak disetujui. Nah, untuk penyebab pertama masih memiliki pinjaman aktif. Nah, penyebab yang pertama kenapa pinjaman akun laku tidak lolos karena masih ada riwayat pinjaman sebelumnya yang masih belum dilunasi. Nah, hal ini akan ditandai dengan munculnya pemberitahuan yang berbunyi sudah ada pinjaman. Nah, harap lunasi terlebih dahulu ya teman-teman untuk mengajukan pinjaman yang baru. Jika kalian merasa masih memiliki tagihan akun laku yang belum dibayarkan, sebaiknya segera diselesaikan terlebih dahulu tagihan tersebut sampai lunas ya teman-teman. Nah, pasalnya kalian akan tidak bisa melakukan pengajuan limit kredit akun laku jika masih memiliki tunggakan atau cicilan. Nah, penyebab yang keduanya data belum lengkap. Pada saat kalian mengisi formulir pengajuan limit kredit akun laku, usahakan kalian melengkapi formulir dengan benar sesuai dengan KTP dan dokumen lainnya. Nah, karena kesalahan pengisian data pada bagian profil jelas akan membuat pengajuan pinjaman uang akun lakunya ditolak. Pasalnya data pengguna akun laku yang tidak lengkap atau ada tahapan yang belum lolos verifikasi sudah pasti akan membuat turunnya kredibilitas sehingga pengajuan pinjaman akun laku gagal. Nah, penyebab yang ketiganya profil kosong. Nah, selain melengkapi data pada formulir pengajuan limit kredit akun laku, kalian juga harus menyertakan foto profil yang jelas. Jangan pernah membiarkan akun laku kalian tidak memiliki foto profil. Nah, karena pihak akun laku lebih menyukai akun yang jelas baik secara data diri atau foto dari penggunanya sendiri.
Walaupun tidak bersifat fatal, tapi foto profil yang kosong akan mempengaruhi pengajuan limit aku laku ditolak atau disetujui. Nah, penyebab yang keempatnya lokasi di luar jangkauan aplikasi. Alasan kenapa pinjaman aku laku tidak lolos verifikasi atau ditolak karena area di mana kalian tinggal tidak termasuk dalam jangkauan aplikasi tersebut, karena belum seluruhnya wilayah Indonesia tercover dengan baik oleh layanan aplikasi aku laku ini ya teman-teman. Nah, jika memang benar inilah penyebab pengajuan kredit aku laku ditolak atau tidak disetujui, maka tidak ada cara lain mengatasi masalah ini. Karena mau bagaimanapun jika lokasi kalian tidak tersedia, maka kalian tidak bisa menggunakan pinjaman dari aku laku ini ya teman-teman, atau ditolak. Nah, penyebab yang kelimanya memiliki akun aku laku ganda. Faktor lain yang membuat pinjaman aku laku ditolak karena kalian sudah memiliki akun sebelumnya, namun kalian malah membuat akun yang baru. Nah, jelas data yang digunakan sudah terdaftar di aplikasi yang tadi ya teman-teman. Nah, data diri yang sama ini tentu saja tidak bisa digunakan pada dua akun yang berbeda, sehingga akan berpengaruh pada beberapa fitur aplikasi seperti layanan kredit dan pinjaman tunai aku laku tidak bisa digunakan. Nah, penyebab yang keenam, data penghasilan tidak diisi. Perlu kalian ketahui bahwa untuk bisa mengajukan limit kredit aku laku, kalian harus mengisi data jumlah penghasilan per bulan serta keterangan pekerjaan pada akun aku laku kalian. Karena nantinya jumlah penghasilan kalian akan menjadi penentu seberapa besar limit yang bisa kalian dapatkan. Nah, jika tidak mengisi data penghasilan ini, tentu akan membuat sistem aplikasi tidak bisa menentukan jumlah nominal limit kredit ke akun kalian. Nah, penyebab yang ketujuh, pengajuan pinjaman terlalu tinggi. Untuk kalian para pengguna lama pasti memahami istilah limit kredit. Istilah ini adalah batas nominal maksimum kredit atau pinjaman yang bisa digunakan untuk membeli barang atau pengajuan pinjaman. Nah, pada aplikasi aku laku, batas limit pinjaman yang bisa digunakan oleh penggunanya adalah senilai 2 juta rupiah dengan tenor selama 15 sampai 22 hari. Nah, jika kalian ingin mengajukan pinjaman yang melebihi limit yang sudah ditentukan, maka pengajuan limit aku laku ditolak atau gagal. Nah, akan tetapi jika kalian memang benar-benar membutuhkan pinjaman dengan limit yang besar, kalian bisa coba menggunakan dana cicil, sehingga kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sampai 15 juta rupiah dengan waktu tenor sampai 12 bulan ya teman-teman. Nah, penyebab yang ke-8-nya, foto KTP tidak terbaca oleh sistem. Nah, faktor yang terakhir ini sering menjadi penyebab gagal pengajuan limit kredit aku laku pengguna baru ya teman-teman, karena sistem perlu memverifikasi KTP ketika sedang memproses pendaftaran akun baru. Nah, jika kalian memiliki KTP dengan foto yang tidak jelas atau buram, maka kemungkinan pengajuan pinjaman aku laku gagal atau ditolak. Maka dari itu, sebelum mengisi formulir pengajuan limit kredit aku laku, usahakan foto KTP terlihat jelas sehingga akan memudahkan sistem ketika melakukan verifikasi KTP. Nah, untuk cara mengatasi pengajuan limit aku laku ditolak ya teman-teman. Nah, setelah kalian mengetahui semua penyebab kenapa pinjaman aku laku ditolak secara terus-menerus, selanjutnya kalian harus mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Pengajuan limit aku laku gagal atau ditolak. Nah, untuk cara yang pertama, pengajuan pinjaman via website aku laku. Berbagai fitur aku laku tidak hanya bisa digunakan lewat aplikasi saja ya teman-teman, karena kalian juga bisa mengajukan pinjaman via website secara langsung. Kemudian proses pengajuan juga tidak berbeda dengan di aplikasi. Nah, sehingga kalian tidak akan menemukan kesulitan saat mengakses aku laku lewat website. Selain itu, ada kemungkinan aplikasi aku laku sedang mengalami pembaruan atau mengoptimalan
aplikasi sehingga membuat aplikasi akan berhenti sementara. Nah, jika memang sedang terjadi pemeliharaan, maka tidak ada salahnya kalian mengakses akun laku via website di komputer ataupun laptop ya teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua, lunasi sisa tagihan. Jika kalian masih memiliki cicilan pinjaman yang belum lunas, maka segera selesaikan permasalahan tersebut. Lagi pula, aplikasi Akulaku tidak akan mengizinkan seorang pengguna pengajuan 2 kredit atau pinjaman secara bersamaan. Nah, maka dari itu usahakan selalu membayar tagihan tepat waktu dan akan lebih baik jika kalian melunasi tagihan sebelumnya lewat tanggal jatuh tempo Akulaku, sehingga jika suatu saat kalian membutuhkan dana darurat, kalian masih bisa mengajukan pinjaman di Akulaku. Nah, cara yang ketiga, tingkatkan skor kredit akun kalian. Dengan terus meningkatkan skor kredit akun kalian, tentu akan membuat kalian menjadi pengguna yang diprioritaskan sehingga kalian bisa mengajukan limit kredit Akulaku dengan lancar kapanpun kalian mau. Nah, cara meningkatkan skor kredit Akulaku yaitu dengan terus melunasi ya teman-teman tagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Selain itu, selalu aktif belanja dengan menggunakan metode pembayaran via Akulaku. Dengan begitu akun kalian akan selalu terlihat aktif oleh sistem aplikasi ini. Nah, langkah ini juga bisa digunakan sebagai cara mengembalikan limit kredit Akulaku. Nah, untuk cara yang keempat, hubungi call center Akulakunya. Apabila kalian merasa sudah mengikuti semua persyaratan dan ketentuan tapi pengajuan limit Akulaku masih ditolak, maka jalan terakhir yang bisa kalian tempuh yakini dengan menghubungi call center Akulakunya. Nah, jika kalian pengguna baru dan belum mengerti cara menghubungi call center Akulakunya, ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan ya teman-teman, yaitu via telepon, menghubungi lewat fitur pusat bantuan di aplikasi Akulaku, terus via WhatsApp Akulaku, lalu pengiriman email ke aplikasi Akulakunya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu di saat aku update video yang baru.